أجمعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Tibitus dan yang lainnya yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur. Malam ini malam kita bertemu kembali di dalam acara tausiah kita, salat berjamaah kita, setelah kita diberi kemudahan oleh Allah demi kemudahan dari mulai berangkat sampai kita sampai ke dalam airport, sampai kemudian urusan, sampai kita umrah, sampai kita balik lagi ke tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kita alhamdulillah diberi sehat wal amin, diberi kemudahan umrah, diberi kemudahan segala-galanya. Alhamdulillah. Makanya malam ini tidak ada tema yang lebih tepat kecuali kita bersyukur kepada Allah. Ini yang sering kita kadang-kadang lupa, bahwa Allah Jalla Jalaluh menciptakan kita semuanya, bahkan memerintahkan kita segala perintahnya dan melarang kita dengan segala kebijakannya. Semuanya hanya untuk apa? Apakah kalian bersyukur kepada aku atau tidak? Itu intinya dalam ibadah. Intinya dalam ibadah adalah apa? Bersyukur atau tidak. Ashkur am akfur. Itu dua kalimat dalam Al-Quran. Allah ciptakan ini semuanya. Para nabi mengatakan untuk apa? Untuk kita mau bersyukur atau tidak syukur. Jadi Allah ciptakan makhluknya, ciptakan kenikmatan, ciptakan segala-galanya, yang diringkas tujuannya untuk apa? Untuk semuanya, makhluk-makhluknya, untuk kepentingan manusia. Semuanya diciptakan oleh Allah. Gunungnya, lautnya, daratnya, udaranya, sehatnya, sakitnya, kayanya, miskinnya, yang bijaknya, yang tidak bijaknya, semuanya demi untuk kepentingan manusia. Karena kalau dalam satu bentuk saja manusia kewalahan. Semuanya diberi kaya, kira-kira celaka apa tidak? Kayaknya jawab dua. Karena masuk akal, karena semuanya pengen kaya. Tapi kalau semuanya dikabulkan doanya menjadi orang kaya semuanya, yang susah siapa? Oh, pengen jadi orang kaya bang, bener apa enggak? Mudah-mudahan Allah kabulkan. Jawab dulu, pengen enggak? Nah, itu bapak ibu baru ditanya. Ikut. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi subhanallah, kalau semuanya diciptakan jadi orang kaya semuanya, kita pakai mobil banyak kempes, yang suruh nambah siapa? Berusahaannya ada pekerjaannya kan? Kalau sudah kaya semuanya pengen punya perusahaan semua. Bocor kita ya nambah, lepas pasang lagi. Allah, ternyata jadi orang kaya susah. Coba bayangkan, Allah kasih ada yang begini, ada yang begini. Dan tidak selamanya yang kaya tidak harus kaya terus. Yang miskin tidak harus kaya miskin terus. Subhanallah. Jadi dalam keadaan waspada, dalam keadaan hati-hati, dalam keadaan bisa terus, bisa juga tidak. Nah, di sini
Apa resepnya supaya kita terus? Nah, orang kalau udah kaya kepengen kaya terus apa kepengen miskin? Kaya. Masih ada yang diem. Ya tidak dikabulin. Kita kepengen terus kaya, sehat aja dah, sehat, nggak usah kaya, sehat. Kita kepengen sehat terus nggak? Iya. Kalau semuanya orang sehat, kira-kira kasihan nggak dokter? Maaf ini, maaf. Kasihan apa tidak? Kasihan nggak apoteker, pabrik obat, semuanya kasihan. Subhanallah. Yang nyari bukan lagi pabrik, bukan lagi dokter, yang petaninya memang dia jualnya tanaman yang isinya obat, semuanya kena. Subhanallah. Dijadikan di sini ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang ini, ada yang subhanallah. Untuk apa sih? Kita nggak enak, orang sakit itu nggak enak. Makanya supaya kita sehat terus bagaimana caranya? Oh, ke dokter? Tidak, ke dokter aja untuk obati, berusaha. Bagaimana? Nah, inilah yang dibahas oleh baginda Nabi Muhammad. Mengingatkan kepada kita. Makanya kita kadang-kadang lagi enak, tahu ada masalah dikit. Allah sengaja ciptakan itu. Bukan tidak, kok begini. Supaya apa? Kembali lagi kepada Allah. Merasa nikmatnya sehat, merasa nikmatnya punya uang. Kalau lagi kapan? Lagi nggak punya uang. Betul apa betul? Kalau ada uang, jangankan 2.000, 10.000, 5.000, 100.000 kadang-kadang nggak dilihat. Tapi kalau lagi nggak ada duit, kira-kira 2.000, 1.000 gopek aja dicari nggak? Dicari sana sini, kayaknya ada deh kemarin. Di saku, di sana, di sini. Kadang-kadang utang orang nggak dipikirin. Pas lagi nggak ada duit, kira-kira cari nggak? Cari. Dulu 10 tahun yang lalu, nah, dulu itulah, disitulah Allah Jalla Jalaluhu. Makanya dalam kehidupan kita ini lika-likunya adalah untuk apa? Untuk kita bersyukur. Allah ciptakan hujan, kadang-kadang nggak ada hujan. Kadang-kadang panas, pengen anget, panas, dikasih panas banget, Masya Allah. Sampai hari ini aja tadi maghrib aja masih. Tadi ada bapak-bapak yang ngomong gitu. Maghrib aja anginnya masih hangat. Mau ke masjid, mau ke musola ini, lihat dulu pintu keluar. Karena di dalamnya enak ada AC. Walaupun kadang-kadang remote-nya nggak karuan. Nyari dulu, betul apa betul? Itu tadi ceritanya tadi pagi. Betul. Alhamdulillah. Jadi nikmatnya ada AC, kedinginan. Kadang-kadang mau dikecilin, remote-nya mana? Betul apa betul? Jadi ada nikmat apa tidak di situ? Nah, ya Allah, ternyata dingin itu juga kurang enak kalau keterlaluan. Makanya nikmat ada remote di rumah, remote selalu ada. Pas lagi nggak ada, gelabakan. Ternyata remote nikmat apa tidak? Kayaknya jawabnya dikit ini. Karena nggak ada remote. Baru tahu nikmatnya di rumah, nggak pikiran kita. Setiap kamar ada remote. Betul apa betul? Nah, ini luar biasa. Sekarang 4 kamar, 5 kamar. Tanya remote sana, tanya remote sini. Ibu-ibu aja yang merasa, bapak nggak ada merasa. Hebat ini, bapak sih dengan mata aja. Nah, ini baru kita sedikit. Subhanallah. Nikmat remote aja baru terasa. Subhanallah. Di rumah kadang-kadang nggak pikiran. Di mana? Ada di kamar sebelah, ambil dulu. Baterainya nggak ada, ambil yang lainnya dulu. Pas giliran nggak ada, bingung apa tidak? Apalagi giliran dimatikan, pulang dari umroh kamarnya nggak ada AC-nya mati. Kelabakan apa tidak? Yang merasa sih tenang aja, masuk kamar alhamdulillah enak. Inilah kehidupan kita begitu. Allah ciptakan ini semuanya berubah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai hari kiamat. Berusaha orang supaya enak, dikasih enak, tapi bukan berarti mutlak.
Kalau semuanya enak mutlak, nggak ada artinya dunia ini. Nggak ada artinya, susah semuanya, kecuali nanti di surganya Allah Jalla Jalaluhu. Sampai dikatakan namanya surga Darun Naim. Naim, naim. Ini naim itu artinya apa? Nikmat, tempat kenikmatan. Jadi selama-lamanya nikmat dan betul-betul nikmat. Kalau di dunia tidak, semuanya dikasih nikmat, susah sebagian. Karena di dalam surga itu komplit. Kalau nikmat itu nikmat benar-benar nikmat. Kenapa? Kalau di dunia pakai mobil, tadi tadinya semuanya kaya, kempes, kita sendiri yang betulin, kita yang nambal, kita yang ganti. Susah apa tidak? Tapi di surga tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi kesulitan. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Orang masuk surga itu diberi oleh Allah, yang mana itu adalah haknya Allah Jalla Jalaluhu. Haknya Allah ketika kita di dunia itu adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi di akhirat di surga mudah-mudahan kita diberi oleh Allah